فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 105. At-tariqur rabi', cara yang keempat di dalam Allah Ta'ala menetapkan adanya hari kiamat. Cara untuk menjelaskan ke umat bahwasanya ini bukan mustahil dan Allah mampu. At-tadhkiru bi annahu dzu qudratin tammah, yaitu Allah mengingatkan para hamba semuanya bahwasanya Allah itu memiliki kekuasaan yang lengkap, wa mulkun syamil, kekuasaan. Kalau tadi kudrah yaitu kemampuan, kekuatan, maka mulk yaitu kekuasaan yang menyeluruh. Fakullu syai'in sahula alaih, maka segala sesuatu itu mudah bagi Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang memang apa? Dia makdur, makhluk, yang memang apa? Diciptakan, yang memang masuk dalam perkara yang dimampui. Jangan seperti adabnya ahli kalam yang sangat tidak beradab itu. Adab tidak beradab. Ahli kalam kenal Allah aja tidak, tapi membuat pertanyaan. Hal yaqdirullahu ala khalqi nafsih au misli nafsih. Apakah Allah mampu mencipta dirinya sendiri, ataukah Allah mampu mencipta suatu zat yang semisal dirinya? Ini kata-kata tak beradab, naudzubillah. Dan ini adalah jebakan. Kalau kita mengatakan Allah mampu, berarti apa? Kita terjebak. Berarti kita menuduh ada yang zat yang setara dengan Allah. Kalau kita mengatakan Allah tak mampu, kita dikatakan kafir. Karena apa? Menuduh kemampuan Allah terbatasi. Ini naudzubillah. Dan itu disebar di surat kabar kurang lebih 30 tahun yang lalu di Indonesia. Ini ahli kalam, sok tahu, sok pandai, padahal apa? Ini menunjukkan jahilnya dia. Toyib. Karena sifat Allah penjelasannya akan dibatasi dengan penjelasan terhadap sifat yang lain. Memang Allah maha mampu segalanya, tetapi dibatasi dengan bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi masalahnya bukan Allah mampu atau tidak mampu, tapi ini mustahil ada. Masalahnya bukan Allah mampu atau tidak mampu. Masalah segala perkara yang terkait dengan kemampuan Allah mampu. Tetapi untuk yang mustahil, namanya mustahil. Seperti apa kata mereka? Apakah Allah mampu mematikan dirinya sendiri? Naudzubillah, kata-kata kufur. Sok tahunya mereka, dan ini diajarkan di university yang mengajarkan ilmu kalam. Pembahasannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi bahasanya adalah ini mustahil. Karena Allah maha hidup. Bagaimana Allah membunuh dirinya sendiri? Itu kalian kok biasa suka bunuh diri atau apa. Demikian pula pertanyaan ketiga, apakah Allah mampu menciptakan batu yang saking beratnya sampai Allah tak mampu mengangkatnya? Ini kata-kata kufur, naudzubillah. Menjebak orang awam tak mau belajar agama pening. Oh iya ya, mampu kan tak mampu ya. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi ini mustahil. Allah mampu mengangkat apapun yang memang dia ingin untuk mengangkatnya, terserah dia. Tapi masalah menciptakan batu yang sampai Allah tak mampu mengangkatnya, ini mustahil. Bukan masalah Allah tak mampu, ini mustahil ada. Akal kalian yang terlalu berhayal jauh-jauh, tauhid aja tak lepas. Belajar tauhid aja tak lepas. Nah, sekarang pembahasannya bahwasanya kemampuan Allah itu lengkap dan sempurna, tidak seperti bayangan-bayangan mustahil para ahli kalam yang aneh-aneh itu. Dan demikian pula kekuasaan dia itu adalah meliputi segalanya. Tidak seperti ajaran ahli kalam mengatakan untuk af'alul ibad itu di luar kekuasaan Allah, amalan para hamba. Hamba menciptakan amalannya sendiri, di luar kekuasaan Allah. Naudzubillah. Kata-kata memang kufur para ahli kalam. Kata-kata mereka banyak kufur. Kita tak langsung mengkafirkan kecuali yang memang sesuai dengan syarat-syarat pengkafiran dan seterusnya. Fakullu syai'in sahula alaih, segala sesuatu itu mudah saja, senang saja bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu jika dia menginginkan sesuatu,
Dia mengatakan pada sesuatu itu, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Senang saja itu untuk Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci zat yang di tangannya itulah kekuasaan segala sesuatu. Bukan mulku, bahkan malakut. Ini adalah sifat mubalaghah, wazan fa'alut, jabarut. Baik. Malakut, ini wazan fa'alut menunjukkan mubalaghah. Dan hanya kepadanya sajalah kalian dikembalikan. Berarti dalam surat Yasin banyak sekali ya tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Ajaran untuk meyakini hari kiamat dan seterusnya. Tapi banyak orang awam membaca surat Yasin, setiap kali jumpa ahli kalam pening lagi, tak mampu menjawab. Tak ada yang mampu menjawab dengan benar kecuali orang-orang yang memang sudah belajar akidah salafiyah. Jawaban ada di situ. Nah, kalau ilmu kalam atau ilmu filsafat atau yang lain-lain atau orang awam tak akan mampu menjawab pertanyaan mereka sendiri. Dan itu banyak terjadi. Bahkan Juwaini yang ahli kalam tak mampu menjawab sebagian pertanyaan dia sendiri. Salah sendiri. Siapa tidak mau kembali ke salaf sampai di akhir hayatnya baru bertobat. At-tariqul khamis. Berarti sisi pendalinya tadi apa? Kalau Allah memiliki kekuatan dan kemampuan secara sempurna, berarti membuat adanya hari kiamat itu mudah saja. Menghidupkan orang mati itu senang saja. Sebagaimana pertama kali dia juga menghidupkan para makhluk dari tidak ada. At-tariqul khamis, metode yang kelima, jalan yang kelima, izharu qudratihi fil waqi'. Allah menampakkan kekuasaan, kemampuan dia secara nyata, yaitu di alam kenyataan. Ada beberapa contoh. Ala ihya'i ba'dil amwat, untuk menghidupkan sebagian benda-benda mati atau orang mati. Di antaranya yang telah kita lewati yaitu apa? Yang masalah apa itu? Tongkatnya Nabi Musa itu. Ya, yang sekarang memang orang-orang mati. Qala Allah Ta'ala, "Au kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, yaitu waktu itu adalah apa? Palestina yang dihancurkan oleh Bukhtansor, kata sebagian ulama tafsirnya itu. Tentang mungkin Nabi Uzair ataupun yang lainnya. Tatkala Bukhtansor menghancurkan kerajaan Yahudi yang di Palestina setelah kerajaan Yahudi yang di Irak juga sudah hancur. Maka betul-betul hancur, orang-orang terbunuh atau sebagiannya mengungsi. Negeri itu mati. Wahiyya khawiyatun ala urushiha. Negeri itu runtuh di atas tiang-tiangnya, yaitu tiang-tiangnya terpendam oleh apa itu atapnya atau bahkan yang di atasnya lagi apa saja yang memendam tiang-tiang tadi. Itu kalau urus diartikan tiang. Sebagian mengatakan urus artinya tiang atau batang-batang kalau pokok. Qala anna kata at-Tabari maksudnya kaifa. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah kematiannya, yaitu saking hancurnya, rusaknya sampai macam mustahil untuk dibangun lagi. Semua orang yang masih hidup di nun jauh di sana pun tak berani mendekat karena Bukhtansor sangat mengerikan kekuasaan Babilonia waktu itu. Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Contohnya ada pada dirimu sendiri. Yaitu Allah mematikan engkau selama 100 tahun. Ternyata Allah mampu menghidupkan engkau lagi. Summa ba'asah. Lalu Allah membangkitkan dia. Qala kam labith. Allah bertanya pada dia. Menunjukkan memang dia ini nabi. Mendapatkan wahyu. Mungkin melalui malaikat atau bagaimana. Maka Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal? Yaitu engkau tidur. Qala labithtu yauman au ba'da yaum. Dia mengatakan saya tinggal di sini sehari saja atau mungkin apa? Sebagian dari satu hari. Baik. Sebagian hari. Qala bal labithta mi'ata am. Tidak demikian. Tetapi engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Engkau baru bangun tidur setelah 100 tahun tidur. Dan itu pun ada penjagaan. Bagaimana tidur di situ tak ada yang merompak dan tak ada yang memakan dia. Kalau merompak mungkin orang tak ada, tapi hewan-hewan yang memakan dia atau hewan tanah membuat badan reput, baju reput, tak juga. Ini betul-betul penjagaan Allah Ta'ala.
Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu, dia tidak berubah. Ini juga penjagaan dari Allah. Cuma penjagaan yang seperti ini mungkin orang salah paham. Ini bukti saya cuma tidur beberapa jam kok. Ini makanan minuman tak berubah. Maka ditunjukkan pada yang lebih jelas lagi. Wanzur ila himarik. Lihat kepada keledaimu itu, yaitu sudah menjadi tulang belulang, sudah badannya sudah reput, tinggal tulang-tulang saja. Walinaja'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami untuk umat manusia. Jadi dia sendiri dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha. Lihatlah kepada tulang belulang itu, tulang belulang dari keledaimu itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya lagi. Wa summa naksuha lahma, kemudian kami memakaikan kepadanya daging. Betul-betul tersusun rapi, penuh dengan kehidupan. Kita mampu aja mungkin ya, tulang kita susun-susun, kita kasih daging. Tapi tak hidup juga, lain, kita tak mampu apa-apa. Dan tak ada darah yang bergerak, tak ada denyut nadi, tak ada, kita tak mampu. Itu kekuasaan Allah. Falamma tabayyanalah, tatkala jelas bagi dia, betul-betul memang keledainya itu semula mati, bahkan sampai 100 tahun, sekarang boleh hidup lagi. Berarti ini min babil qiyas, yaitu kalau Allah mampu menghidupkan keledai, Allah mampu juga menghidupkan engkau, dan engkau telah lihat sendiri. Berarti mampu juga Allah Ta'ala menghidupkan negeri ini. Nah, disebutkan oleh, kalau dalam Israilnya disebutkan, dia masuk kota itu memang sudah hidup lagi, sudah banyak activity, banyak pasar-pasar, dan seterusnya. Baik, lalu dia, orang merasa asing melihat dia, siapa orang ini, tak dikenal di kampung ini, dan seterusnya. Nah, dia mengatakan, kalau betul Israiliyatnya, saya ini Uzair. Nah, bapak-bapak tua yang tua sekali mengatakan, oh yang saya tahu ini kata ayah kami Uzair itu hidup 100 tahun yang lalu. Nah, kemudian disebutkan tanda-tanda kekuasaan tersebut, yaitu mampu mendatangkan Taurat dan sebagainya, dia hafal Taurat. Baik, maka ini tanda kekuasaan yang jelas untuk dia sendiri dan untuk masyarakat di kampung itu, di negeri itu. Betul-betul Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa qala subhanahu wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Qala awalam tu'min, maka Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, Ibrahim mengatakan, tentu saya beriman. Tetapi apa? Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya minta ditunjukkan agar hati saya menjadi tentram, yaitu naik dari apa itu? Ilmu yakin menjadi apa? Menjadi apa yang kedua itu? Yang kedua apa ya? Ainul yakin, iya, dengan mata. Semula ilmu yakin diberi wahyu, kemudian naik ke yang berikutnya, yaitu ainul yakin. Ternyata Nabi Ibrahim minta ainul yakin, yaitu arini, perlihatkan kepada saya. Tetapi Allah memberikan yang lebih hebat, yaitu hakul yakin. Ibrahim langsung disuruh untuk aktif di situ, melihat langsung dan juga mengurusi langsung urusan itu. Qala fakhud arba'atam minat thair, maka ambillah 4 dari burung-burung yang ada, fasurhunna ilaik, kemudian yaitu dekatkan kepadamu, kemudian potong-potong dia. Berdasarkan apa? Tafsir yang benar dari para ulama salaf. Adapun kalau ahli kalam, ana baca di dalam tafsir mereka mengatakan maksudnya surhunna ilaik, yaitu engkau jinakkan mereka. Sekedar jinak tak perlu, yaitu bukan sesuatu yang hebat. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian jadikan di atas setiap gunung dari burung-burung yang 4 itu satu bagian. Ahli kalam mengatakan tak mungkin, memang menghidupkan orang mati itu tak mungkin. Tapi makna ayat ini, setelah burungnya jinak, masing-masing engkau letakkan di atas gunung
Lalu kau panggil, burung jinak senang datang. Itu bukan sesuatu yang hebat lah macam itu. Baik. Tapi maksudnya kata para mufassirin yaitu setelah dipotong-potong, bukan hanya lehernya, seluruh badannya dipotong, dicampur-campur. Nah setelah itu dibagi-bagi. Dalam keadaan badan dan kaki dan segalanya bercampur jadi satu. Dibagi 4. Summa du'uhun. Lalu panggil mereka, ya'tinaka sa'ya. Mereka akan datang kepadamu dengan bergegas. Tanpa terbalik-balik kaki ini ke burung yang itu, tak. Masing-masing sudah kembali ke posisi semula. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Wa qala jalla dzikruh. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka? Ini cerita Bani Israel yang mereka mengungsi setelah diserang. Alal khilaf, apakah yang menyerang itu Bukhtansor ataukah jauh sebelum Bukhtansor, yaitu kekuasaan siapa yang sebelum-sebelumnya itu Allah musta'an terlupakan. Siapa? Yang Jalut, Jalut. Yang orang barat mengatakan Goliat itu. Dan boleh jadi yang lain. Kita tak mendapatkan data tentang ini. Karena raja-raja zalim yang menghancurkan Bani Israel banyak. Karena hukuman terhadap Bani Israel atas kezaliman mereka terhadap para nabi dan lainnya. Hadzaral maut. Mereka lari keluar dari negeri-negeri mereka, tak mau berjihad karena takut mati. Ternyata kematian tidak mungkin dihindari walaupun dengan cara berlari. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Ini adalah amr takwini, yaitu dibuat mati, takdir, bukan perintah syar'i. Summa ahyahum, lalu Allah menghidupkan mereka lagi. Ya, kemudian mereka pun hidup, ribuan orang itu. Innallaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki kurnia yang besar kepada umat manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, mereka dihidupkan lagi untuk bersyukur, masih diberi kesempatan beribadah, hidup di dunia. Ini pendapat yang sahih. Nah, yang lain mengatakan maksudnya dihidupkan di hari kiamat. Kalau dihidupkan di hari kiamat tak sempat lagi bersyukur. Syukur ini ibadah di dunia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.